Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita diberi kesehatan dimanapun kita berada. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri. NIM saya 289 Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen semester 4. Presentasi saya kali ini adalah presentasi sebagai syarat penilaian ujian tengah semester dari mata kuliah Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Sumardi Marjono. Di sini saya akan membahas soal-soal yang diberikan oleh dosen, yaitu soal yang pertama, bagaimana sebuah ilmu ekonomi Islam itu dapat dilahirkan oleh sistem ekonomi Islam. Kemudian yang kedua, jelaskan latar belakang kemunculan dan lahirnya sistem ekonomi kapitalisme. Kemudian bagaimana mekanisme pasar bebas ini mampu untuk memberi kemakmuran ekonomi bagi seluruh rakyatnya. Kemudian jika semua problem ekonomi mulai dari problem produksi, konsumsi maupun distribusi telah dapat diselesaikan oleh mekanisme pasar bebas, apakah manusia masih perlu untuk melirik pada ekonomi yang lainnya? Kemudian dalam pembahasan ekonomi kapitalisme kita sudah memahami bahwa baik problem produksi, konsumsi maupun distribusi akan mampu diselesaikan oleh mekanisme pasar bebas. Jelaskan. Kemudian sistem ekonomi Islam diturunkan secara tidak khusus untuk menyelesaikan problem kelangkaan problem produksi. Solusinya cukup diserahkan pada akal manusia menurut pandangan sistem ekonomi Islam. Tanpa bantuan dari Islam pun akal manusia dengan sendirinya akan mampu menyelesaikan problem barang dan jasa. Mengapa dapat memiliki kesimpulan tersebut? Kemudian soal nomor 7, masalah yang mendasar dari ekonomi justru muncul ketika manusia sudah mampu memproduksi barang dan jasa tersebut, yaitu ketika barang dan jasa sudah berada di tengah-tengah masyarakat. Problem produksi mendasar adalah problem yang menyangkut distribusi barang dan jasa di tengah-tengah manusia. Mengapa problem distribusi dianggap sebagai problem yang mendasar menurut sistem ekonomi Islam? Langsung saja ke jawaban yang pertama, yaitu konsep ekonomi Islam mengacu pada prinsip syariah yang menjadi pedoman masyarakat muslim, sehingga setiap aktivitas manusia termasuk di dalamnya adalah kebijakan ekonomi dan pembangunan, serta aktivitas ekonomi masyarakat sudah semestinya merujuk pada hukum Islam. Kemudian jawaban nomor 2, setelah kapitalisme dipelopori oleh pertumbuhan industri kain Inggris selama abad 16, 17, dan 18 berdasarkan publikasi Jeffrey Descartes dalam Oxford Review of Economic Politics Vol 15 nomor 4, kapitalisme modern muncul pada awal abad ke-19 di Eropa, Amerika, dan Oseania. Kapitalisme dapat dilihat dari lembaga mekanismenya, yaitu ekonomi pasar, adanya hak kepemilikan, adanya usaha swasta, persaingan bebas, dan adanya kebebasan. Mengutip kapitalisme, sebuah pengantar singkat, perkembangan kapitalisme berasal dari struktur politik multibangsa yang ada di Eropa. Kapitalisme berasal dari dasar kapital yang berarti modal. Kemudian istilah kapitalisme awalnya muncul dari konsep ekonomi dari Inggris di abad ke-18, kemudian menyebar ke Eropa Barat dan Amerika Utara sebagai akibat dari perlawanan terhadap ajaran gereja. Kemudian pasar bebas mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat karena bisa memberikan kebebasan pada rakyat atau masyarakat untuk bisa melakukan aktivitas ekonomi, khususnya dalam melakukan aktivitas ekspor dan impor barang. Kemudian jawaban keempat, harus, karena setiap kebijakan ekonomi atau setiap konsep ekonomi saling memiliki kekurangan dan kelebihan. Oleh karena itu, kita tidak harus terpaku pada satu konsep saja agar bisa mengcompare atau mengcombine satu konsep ekonomi dengan konsep ekonominya untuk kepentingan kita juga. Kemudian yang kelima, distribusi dalam ekonomi kapitalis dilakukan dengan cara memberikan kebebasan memiliki dan kebebasan berusaha bagi semua individu masyarakat, sehingga setiap individu masyarakat bebas memperoleh kekayaan sejumlah yang ia mampu sesuai dengan faktor produksi yang dimilikinya, dengan tidak memperhatikan apakah harus memperdulikan orang lain seperti dalam konsep ekonomi Islam, di mana sebagian harta yang didapat harus disedekahkan juga. Kemudian jawaban yang keenam, karena sistem ekonomi Islam punya cara sendiri untuk mengatur itu semua sesuai dengan hukum-hukum Islam yang ada. Kemudian jawaban nomor 7, yang pertama itu kepemilikan yang adil. Sistem ekonomi Islam menekankan pentingnya kepemilikan yang adil. Menurut Islam, sumber daya alam dan kekayaan yang sudah ada di dunia ini adalah milik Allah dan manusia hanya menjadi
pemegang amanah yang bertanggung jawab untuk membaginya secara adil. Oleh karena itu, distribusi yang adil menjadi prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam. Kemudian kesejahteraan sosial. Sistem ekonomi Islam menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan utama. Distribusi yang adil bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan bahwa kebutuhan dasar setiap individu terpenuhi. Hal ini juga mencakup pemerataan kesempatan dan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, perumahan dan layanan sosial lainnya. Kemudian mencegah penumpukan kekayaan. Sistem ekonomi Islam mencoba mencegah terjadinya penumpukan kekayaan yang tidak adil di tangan segelintir individu atau kelompok. Prinsip distribusi yang adil memastikan bahwa kekayaan dan manfaat ekonomi didistribusikan secara merata di antara seluruh anggota masyarakat sehingga tidak ada kelompok yang mengalami ketidakadilan atau eksploitasi. Kemudian mengatasi ketimpangan sosial dalam ekonomi Islam. Masalah distribusi juga berkaitan dengan penanggulangan ketimpangan sosial. Distribusi yang adil dapat membantu mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi antara kaya dan miskin, serta mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam keseluruhan, sistem ekonomi Islam menekankan pentingnya distribusi yang adil sebagai salah satu prinsip inti. Hal ini bertujuan untuk mencapai keadilan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memastikan kesejahteraan sosial bagi seluruh anggota masyarakat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya masih banyak kesalahan dalam penyampaian. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.